Selamat pagi pemirsa. Partai politik tampaknya mulai kehilangan kesabaran untuk cepat-cepat menentukan pasangan dari setiap kandidat calon presidennya. Ancaman pun mulai dilontarkan. Tenggat waktu penentuan cawapres juga telah didengungkan. Setelah Partai Demokrat yang mendesak penentuan cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan segera dilakukan, ancaman serupa juga disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa di internal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Lalu di mana peran aspirasi rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan di negeri ini? Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 9 Juni 2023 dengan tema Gertakan Demi Kursi Cawapres bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua nanti juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini kita tidak perlu saling menggertak ya, karena tidak ada satupun dari kita yang ingin menjadi... Kita tidak punya alasan untuk saling menggertak. Itu dia, kita tidak ada yang ingin jadi wakil presiden. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Don dan pemirsa, kita lihat dulu. Ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini. Siapkan pangan untuk hadapi kekeringan. Wah, ini memang belakangan ini kalau kita yang di Jabodetabek, Bang Don, merasakan panasnya luar biasa. Betul. Apakah ini kemudian juga sudah akan aman untuk pasokan pangan kita atau seperti apa, Bang Nah, Don? itu makanya Kepala BMKG Dwi Korita hari ini mengingatkan. Karena kekeringan kali ini akan lebih parah dari sebelumnya karena ada El Nino. El Nino itu adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal. Lalu kali ini juga ada, nanti mungkin pembaca bisa membaca dengan jelas, IOD. Itu merupakan perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah yang disebut di Laut Arab, Samudra Hindia bagian barat, dan Samudra Hindia bagian timur. Jadi ada perbedaan suhu, lalu itu kemudian menimbulkan periode musim kemarau yang lebih parah dari sebelumnya. Dan kita tahu kalau musim kemarau itu kan soal ketersediaan pangan, soal air, itu persoalan besar di musim kemarau gitu. Gitu, Leo. Kalau di dalam berita dikatakan bahwa yang curah hujan sangat rendah ini akan sampai bulan September, Bang. Tapi kan namanya ramalan ya. Bisa pas, bisa juga malah berlebih. Kira-kira kita akan mengalami kenaikan harga beras atau pangan yang lain atau seperti apa nih, Bang Don? Kan itu konsekuensinya, kan supply and demand kan. Jadi kalau musim kemarau, pangan kita tidak cukup, ya itu akan menimbulkan harga yang mahal. Dan itu kemudian semua orang harus mengeluarkan duit lebih banyak. Jadi problemnya itu problem tidak sederhana. Jadi pada intinya adalah perkiraan ini membuat kita siapapun dan terutama pemerintah atau Departemen Pertanian harus siap dengan situasi seperti ini dan siapkan semacam lumbung pangan begitu sehingga pada saatnya ketersediaannya lumayan sehingga tidak menimbulkan gejolak harga gitu. Kita harapkan juga sekian bendungan ya, Bang Don ya. Betul. Sekian waduk yang sudah dibangun jangan sampai kering. Selama ini ya itulah fungsinya sekarang. Itu betul. Pada saat musim kemarau panjang. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan batas atau perbatasan negara ya, Bang Don. Negosiasi batas laut tuntas setelah 18 tahun. Ini maksudnya batas laut di mana nih, Bang Ini Don? baru batas laut Sulawesi dan Selat Malaka. Bagian selatan. Sebetulnya masih banyak hal-hal lain, batas-batas laut yang lain juga masih cukup banyak sebetulnya. Tapi ini sudah di proses negosiasi yang 18 tahun dan baru selesai, baru ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kemarin. Ketika ada pertemuan. Jadi kalau kita lihat ini sesuatu yang juga bernilai. Sebetulnya kita punya problem perbatasan dengan Malaysia itu masih banyak, sangat banyak, baik batas daratan maupun batas lautan. Jadi itu memang harus diselesaikan dan ada janji kalau bisa diselesaikan pada periode ketika Jokowi masih jadi presiden dan Anwar Ibrahim masih menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kenapa itu? Harus begitu, mungkin pertama hubungan keduanya kan mungkin lebih baik, lebih cair dan seterusnya. Harapannya lebih mudah ya. Kalau kita lihat kunjungannya Pak Jokowi ke Malaysia kan, Anwar Ibrahim itu memberi kesempatan kepada Jokowi untuk belusukan. Belusukan saya lihat itu di salah satu pabrik di mana warga Indonesianya banyak kerja di situ, termasuk di pasar. Kalau kita lihat ya, makanya disambut seperti tampak meriah sekali di sana. Dan Anwar Ibrahim kelihatannya mengentertain Pak Jokowi dengan cara seperti itu, seperti kebiasaan di sini gitu. Baik.
Kita harapkan juga perbatasan lain ya, mungkin juga terkait dengan Laut Cina Selatan, Bang Don. Wah itu seru itu kalau di Cina Selatan. Karena itu bisa menjadi sumber konflik geopolitik baru. Iya. Kita harapkan juga Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia bisa juga menemukan solusi yang paling baik Itu untuk melibatkan Indonesia. begitu banyak negara kalau Cina Selatan. Itu dia. Kita harapkan dengan ketokohan seorang Joko Widodo juga bisa menyelesaikan masalah perbatasan di Laut Cina Selatan itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 5 kali ini dari kolom Megapolitan, pemirsa. Ini ada beberapa kasus terakhir, Bang Don, terkait Ya. dengan kepolisian. Mabes Polri, praktik setoran rahasia umum. Nah, ini apa iya atau apa tidak atau bagaimana, Bang Don? Ini statement atau pandangan seorang pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Tapi ini kasusnya memang banyak. Ya. Termasuk yang terakhir itu kasus di Riau di mana seorang bawahannya menyetor ke atasan sebanyak 600-an juta, 650 juta. Akumulasi ya. Iya, itu kira-kira begitu. Lalu kemudian kita kan masih ingat ada Aibda Sitorus yang dulu di Papua, Labora, ya, ya. Labora Sitorus. Ya. Lalu kemudian ada juga Aibtu Ismail Bolong. Kan cerita-cerita itu cerita lama sebetulnya. Dan ini hanya satu di antara mungkin begitu banyak peristiwa yang Ya. oleh pengamat ini mengatakan praktek setoran itu sudah rahasia umum gitu. Dan kalau lihat faktanya seperti ini, ya betul-betul bukan rahasia gitu. Soalnya adalah bahwa Belak-belakan ya. bagaimana ini menghentikannya. Dan sampai sekarang rasanya belum ada tanda-tanda bahwa ini bisa dihentikan. Iya, padahal kan sebenarnya juga anggaran terus ditingkatkan ya. Betul, anggaran terus ditingkatkan. Yang paling jelek itu kan atasannya minta upeti bawahannya mengambil lagi dari bawahannya, kemudian dari bawahan cari di masyarakat. Lalu kemudian ya gitu, lingkarannya terus seperti itu, akhirnya kita dalam kondisi yang kita tidak tahu harus mulai dari mana gitu. Mungkin di zaman pemerintahan sekarang ini harusnya juga bisa selesai masalah ini, Bang, karena Presiden Joko Widodo kan juga dikenal telah melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin kan. Ya. Saya rasa di kepolisian ini juga bisa diselesaikan, Bang. Ya cuman problemnya itu kan tidak bisa seorang Joko Widodo saja. Oh. Jadi mestinya ada sistem yang bekerja, sistem itu yang membuat semua hal atau banyak hal kotor bisa jadi sudah mulai dengan cara kerja yang lebih bersih. Gitu. Yeah. Masalah kita banyak aturan, banyak sistem, tetapi juga belum mempan juga. Ini soal mental. Oke. Kalau soal mental kembali ke soal pendidikan. Kalau soal pendidikan juga berurusan dengan masyarakat. Yeah. Itu kompleks gitu. Kalau mau harusnya bisa ya, Bang Non ya. Kita harapkan nanti Betul. ada perbaikan di tubuh kepolisian. Kita ke editorial, pemirsa. Gertakan demi kursi cawapres. Menarik ini, Bang Don, Ya. karena ini kan mirip dengan banyak orang ya yang kemudian ketika berharap mendapat sesuatu tidak juga diberikan, ya akhirnya kasih sinyalnya awalnya halus, lama-kelamaan makin keras begitu kan. Iya. Ini kan berarti sesuatu yang bagus juga, Bang, untuk kita, karena kalau kita lihat dari awal cawapresnya siapa kan kita bisa menentukan pilihan juga. Bagaimana, Bang Don? Iya, makin lama sebetulnya makin matang penentuan cawapresnya makin bagus. Yeah. Cuman kan partai-partai ini kan mungkin tidak sabar juga. Oh. Lalu sekarang harus sekarang gitu. Jadi itu kan terlihat dari AHY gitu, lalu bulan Juni gitu, lalu kemudian dari PKB gitu. Kalau lihat memang ini lagi musim untuk cari cawapres. Gitu. Lalu kenapa cawapres begitu penting? Ada pengamat politik yang mengatakan cawapres jadi penting karena dia jadi doping politik. Kenapa juga jadi perlu doping? Karena elektabilitas dari para capres belum ada yang melampaui 50%. Oh. Bahkan belum sampai di atas 40%. Oke. Ini posisi ban serap tetapi menjadi sangat penting dan sangat vital saat ini gitu. Dan menjadi soal adalah karena partai-partai jadikan ini sebagai bargaining, karena tanpa kehadiran mereka koalisi tidak bisa mengusung seseorang jadi capres. Bisa saling mengunci dia. Kira-kira begitu, jadi saling mengunci jadinya. Jadi itu kelihatannya orang saling mengintip, lalu kemudian ada saling gertak, ya sambil menunggulah kita tunggu. Walaupun yang paling penting sebetulnya menurut editorial hari ini, udah nggak usah, itu harus ada kerjasama, harus lebih sabar, dan sekarang saat yang paling baik itu adalah justru menggali aspirasi dari bawah gitu. Karena juga, tetapi kan bagi partai menjadi penting karena juga mempengaruhi atau ada efek elektoralnya. Jadi hal-hal ini semua berhubungan satu sama lain, jadi jadilah situasi seperti sekarang. Kita akan bahas itu, Bang Don, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 9 Juni 2023, gertakan demi kursi cawapres.
Gertakan demi kursi cawapres. Penentuan calon wakil presiden atau cawapres menjadi aspek yang menegangkan di internal masing-masing poros koalisi. Semua partai dan koalisi yang mengusung calon presiden masih terus berbicara soal nama-nama potensial dan belum kunjung memutuskan figur final. Padahal, sebagian partai politik ini menampaknya mulai kehilangan kesabaran untuk cepat-cepat menentukan pasangan dari masing-masing kandidat calon presidennya. Ancaman pun mulai dilontarkan. Tenggat waktu penentuan cawapres juga telah didengungkan. Setelah Partai Demokrat yang mendesak penentuan cawapres di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP segera dilakukan, ancaman serupa disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa di internal Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. PKB bahkan membuka opsi untuk menetralkan kembali posisi politiknya dalam Pilpres 2024. Rencana ini dilakukan apabila Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang terdiri dari PKB dan Partai Gerindra belum juga mengumumkan capres dan cawapres pada Juni ini. Sedangkan Partai Demokrat kini berada di KPP bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga parpol ini telah sepakat untuk mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Kesepakatan tersebut telah tertuang dalam bentuk nota kesepahaman. Baik PKB dan Demokrat sama-sama berhasrat agar ketua umum mereka bisa ikut berkontestasi dalam Pilpres sebagai kandidat cawapres dari masing-masing koalisi. Demokrat merasa Agus Harimurti Yudhoyono cocok untuk mendampingi Anies, sedangkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar diklaim mendapat restu para kiai dan ulama untuk menjadi cawapres Prabowo. Demokrat dan PKB seakan memainkan posisi tarik ulur dukungan dalam koalisi ini karena posisinya dibutuhkan agar kandidasi Anies dan Prabowo bisa lolos ambang batas. Keduanya memanfaatkan kondisi ini untuk mendesak capres dan partai pengusung utama atau partai lain dalam koalisi. Posisi cawapres memang harus diakui adalah target ideal peluang para ketum partai dengan elektabilitas yang masih minimalis saat ini. Selain itu, parpol yang berhasil mendapatkan kursi cawapres bisa mendapatkan efek ekor jas untuk mendongkrak perolehan suara di pemilu legislatif. Namun, anggota koalisi perlu diingatkan, koalisi bukan tempatnya untuk memaksakan kepentingan masing-masing, apalagi dengan main gertak. Kerjasama politik harus ditunjang dengan semangat untuk memenangkan pasangan capres-cawapres, bukan menguntungkan salah satu pihak saja. Apalagi proses pencapresan masih panjang, strategi pemenangan harus dijalani dengan matang, termasuk soal penentuan nama cawapres dan waktu deklarasinya. Semua poros koalisi saat ini masih saling tunggu, penjajakan, dan melihat respon publik lewat survei. Sungguh tidak elok main gertak. Belum juga proses pencalonan tuntas, partai politik malah sibuk rebutan. Lalu di manakah peran aspirasi rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan di negeri ini? Justru yang lebih penting bagi partai politik untuk segera melakukan kerja politik, mendengarkan aspirasi rakyat tentang siapa yang mereka harapkan untuk memimpin negeri. Mencari tahu harapan apa yang rakyat inginkan dari pemimpin baru 5 tahun mendatang jelas lebih produktif dari sekedar saling memaksakan figur yang justru bisa dinilai para konstituen sebagai keterbelahan koalisi. Lebih baik tumbuhkan suasana saling percaya di internal koalisi masing-masing. Percaya atas strategi kemenangan yang telah disusun. Percaya pada kerja politik untuk mendongkrak kepercayaan rakyat yang lebih besar lagi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi lagi Bang Don, kita mau coba bertanya. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Pak Aditya, selamat pagi. Selamat pagi Mas, mohon maaf ya saya dari Kapolri. Bagaimana?
Saya sudah tidak di Puskapol UI itu, mohon maaf itu title-nya belum diganti. Oh oke. Di mana sekarang Pak? Research and Consulting. Oh baik. Tapi kita bicara soal gertakan demi kursi cawapres ini Pak Aditya, kalau kita lihat, kalau saya terus terang berpikir sebagai pemilih ya, bahwa kalau memang dari awal kita tahu siapa yang mau kita pilih, dua-duanya, capres dan cawapresnya, kan kita bisa menimbang dengan lebih matang ya, lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Tapi kalau dari kepentingan kubu koalisi atau partai politik, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir ini kan dinamika yang sedang terjadi ya, bukan hanya di satu koalisi ya, yang sedang tadi diperbincangkan, tapi juga di beberapa koalisi juga sedang memperbincangkan bagaimana capres dan cawapres itu bisa dikondisikan dengan sesuatu yang ideal, gitu ya. Ideal di mata partai politik pengusung koalisi dan juga ideal di dalam matanya pemilih, gitu ya. Sehingga ini menjadi sangat sesuatu yang dinantikan, gitu ya. Apakah kemudian itu sesuai dengan ekspektasi pemilih bahwa apa yang ingin ditampilkan adalah figur-figur yang akan menguntungkan semua pihak, menguntungkan parpol koalisi pendukung dan juga tentu berdampak kepada pemilih. Karena dalam konteks hari ini kan yang kita bicarakan memang capres dan cawapres itu diharapkan punya vital effect kan, dampaknya gorgeous terhadap pilihan partai politiknya tersebut. Kalau melihat tingkat kemungkinan atau elektabilitas dari 3 nama capres yang sering disebut-sebut, baca pres maksud saya, itu kan kita melihat seperti tadi dikatakan Bang Don, tidak ada yang sampai 40%. Kalau Anda melihat memang ada cawapres yang mungkin akan meningkatkan katakanlah separuh dari situ, katakanlah ada yang sudah 30%, lalu cawapresnya akan menambah 15-20% suara. Ada seperti itu Pak Aditya? Ya memang kan kondisinya semua capres ini bakal calon presiden memang belum kondisi yang menguntungkan gitu. Bahkan prediksinya apakah 1 putaran atau 2 putaran itu kan masih kita bisa proyeksikan seperti itu. Tapi pada sisi yang lain betul juga bahwa bakal calon wakil presidennya juga relatif mirip gitu ya, bahwa mereka juga tidak ada yang punya tingkat elektabilitasnya di atas 20%, malah 20% tidak ada yang sampai lebih dari itu. Sehingga memang semua masih punya peluang gitu ya, semua masih punya kesempatan gitu ya untuk bisa disandingkan dengan calon presidennya gitu ya. Jadi simulasi-simulasi yang sedang dilakukan oleh banyak lembaga survei termasuk apa yang sedang kami lakukan sekarang juga memang belum ada yang firm gitu ya, apakah itu sebuah kondisi yang ideal atau tidak gitu ya. Jadi peluangnya itu memang masih sama semua ya. Kalau bicara koalisi ya Pak Aditya, ini kan ada saya tidak tahu apakah betulan atau gertak begitu ya, bahwa partai-partai di semua koalisi kalau saya lihat itu mereka mengusung kadernya, kalau tidak dimasukkan sebagai cawapres mungkin mereka akan membelot gitu dari koalisi. Apakah itu benar-benar akan terjadi atau memang itu hanya gertak saja kalau Anda lihat? Satu hal memang yang harus dipahami, partai politik itu ketika mendorong calonnya itu kan mereka punya kepentingan, Mas. Dan kita sangat paham soal itu ya, bagi yang mengamati proses politik seperti ini kan kita sangat paham bahwa partai politik punya kepentingan untuk mendorong kadernya sendiri, terutama ketumnya kan. Karena ketumnya itu seperti amanatnya di dalam misalkan internal partai ya harus didorong menjadi capres atau cawapres. Semua koalisi itu ada kondisi begitu kan, nggak ada yang berbeda gitu ya, mau di koalisinya perubahan, koalisinya KIP dan segala macam. Sehingga kepentingan mereka itu disebut dengan high call kan, high call yang tertingginya itu mereka ingin sekali untuk calonnya itu jadi gitu ya. Tapi kan di dalam bernegosiasi politik itu kan tidak mudah. Transaksi itu pasti ada gitu ya, tawar menawarnya ada. Anda kalau mau jadi calon presiden berapa hal yang harus disepakati dulu, kursi kabinetnya berapa dan segala macam yang mau disampaikan. Jadi saya pikir itu dalam perbincangan elit terutama di koalisi parpol mereka sangat paham dan sadar bahwa ada transaksi yang harus dilakukan gitu. Dalam konteks menangkan pemilu menurut saya dalam konteks itu wajar saja gitu. Dan publik juga harus tahu bahwa itu harus terang benderang gitu, bahwa itu adalah proses yang sedang mereka lakukan.
Pak Aditya, kalau Anda lihat sekian parpol ketika mengutak-ngatik baca pres dan bacawa presnya, sebetulnya benar-benar hanya menghitung secara pragmatis kemungkinan sekian persen suara yang akan dibawa dan sekian, saya tidak tahu, sekian rupiah mungkin amunisi yang akan ditambahkan di dalam kampanye, atau benar-benar partai-partai ini juga mendengarkan suara rakyat atau aspirasi rakyat. Karena kalau memang melihat ada beberapa partai, ketua umum yang sudah mengatakan sedang memikirkan apakah kombinasi nasionalis dan religius begitu, ketimbang melihat tokoh yang lebih populer di masyarakat. Artinya kan lebih banyak tidak mendengarkan masyarakat, tapi memikirkan dengan pikiran elit sendiri. Anda lihat lebih berat kemana, Pak Aditya? Saya melihat ada dua hal itu, Mas, ya. Jadi artinya di kalangan elit tentu dia berpikir tentang bagaimana koalisi itu bisa berjalan gitu dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri ya. Kepentingan mereka sendiri, elit dan juga partainya, itu satu hal. Nah, hal yang kedua tentu mereka juga memperhatikan survei, Mas. Jadi meskipun hari ini ada beberapa pihak yang mendowngrade gitu ya survei itu sebagai alat politik gitu ya, tapi saya masih sangat percaya semua elit itu memikirkan survei. Jadi pilihan-pilihan rasional itu menurut saya menjadi sangat penting buat mereka gitu ya. Nah itu kombinasi yang sedang dipikirkan apakah memang ini tepat atau tidak tepat, sehingga kemudian kenapa dinamika di setiap koalisi itu menjadi seru gitu ya, karena tarik menarik itu yang belum selesai gitu ya. Iya. Pak Aditya, terakhir, ini sangat terakhir pertanyaannya. Kalau begitu secara hitung-hitungan politik atau strategi kemenangan ya untuk partai politik dan koalisinya, memang pengumuman nama bakal calon wakil presiden ini sebaiknya dibuat betul-betul saat-saat terakhir, last second, mungkin September begitu pas mau didaftarkan ke KPU, atau kalau dari sekarang itu tidak apa-apa? Dugaan saya ini kan masih sangat cair ya, dan semua masih saling lihat satu sama lain gitu ya. Kalaupun misalkan didorong hari ini, tentu akan hitungan-hitungan politik yang tadi disampaikan oleh para elit, bisa ada untung, bisa ada rugi gitu ya. Sehingga kemudian pilihan-pilihan rasionalitas di antara mereka pasti akan berpikir bahwa last minute itu adalah pilihan yang paling masuk akal. Jadi dan kita juga bisa melihat kebiasaan, kebiasaan para elit itu biasanya kan detik-detik terakhir. Jadi kita bisa lihat arahnya ke sana juga gitu. Kita ikuti, berarti nanti kita tunggu sama-sama pengumuman bakal calon wakil presiden. Untuk saat ini terima kasih Pak Aditya Perdana sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat terima pagi. kasih. Singkat saja Bang Don, yang pertanyaan terakhir tadi menjadi kelihatan paling masuk akal menurut Pak Aditya adalah last minute. Bagaimana Bang Don? Ya memang timing itu menjadi penting. Karena sampai sekarang kan belum ada satu capres pun yang misalnya seperti waktu SBY dulu dipasangin dengan sandal jepit pun pasti akan menang. Ibaratnya waktu itu ya. Sebaliknya juga kita belum melihat ada calon wakil presiden yang juga seksi gitu di mata publik untuk memperoleh menambah elektabilitas menjadi doping politik yang betul-betul memperkuat capresnya. Pada akhirnya kita sampai saat ini belum melihat ada pasangan yang betul-betul seksi di mata publik. Dari berbagai exercise pasangan A dengan B, C dengan D dan seterusnya, belum ada juga yang mencapai elektabilitas 40%. Jadi masih di bawah. Mungkin memang publik masih menunggu, lalu kemudian parpol masih terus harus berjuang untuk kemudian cawapres yang sekarang sudah ada namanya mungkin 5 besar begitu, mungkin masih harus terus berjuang. Begitu juga capres harus terus berjuang untuk kemudian bisa mendapatkan tingkat kesukaan dan tingkat elektabilitas yang mumpuni gitu. Jadi kemungkinannya memang paling besar adalah saat-saat terakhir menjelang pendaftaran ke KPU. Timing menjadi sangat penting. Jadi timing itu kan mereka saling ngintip. Misalnya nanti misalnya koalisi perubahan sudah dapatkan cawapresnya siapa, itu juga cepat itu bisa untung tapi juga bisa menimbulkan persoalan. Walaupun lambat sama juga bisa untung tapi bisa juga menimbulkan persoalan. Artinya mereka lihat dalam timing itu untuk kemudian saling mengintip untuk menentukan siapa yang paling bisa misal cawapres mana yang jadi doping terkuat, lalu kemudian bisa mengalahkan cawapres pasangan yang lain gitu. Baik, karena Bang Don sudah bicara waktunya untuk jeda dahulu Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Don, suara dari pemirsa Metro TV. Saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak, silakan Pak Edward. Jadi kalau kita melihat situasi perpolitikan saat ini, historisnya kan tadinya seluruh partai itu sudah mentargetkan. Ada yang mau jadi presiden, mencalonkan presiden, wakil presiden. Setelah melihat perkembangan situasi politis saat ini, saya salut dengan Golkar sudah menghapus targetnya untuk ketupnya menjadi calon presiden. Ini betul, mereka introspeksi diri. Nah sekarang mengenai calon wakil presiden, Demokrat, PKS, PKB itu mentargetkan ketua umumnya wakil presiden. Nah sekarang kontestasi ini kan pengen menang, punya hitung-hitungan bahwa kalau kira-kira calon presiden itu kalau merasa dirinya dipasangkan ini bakal menang nggak? Ya maksud saya nggak usah memaksakan diri. Kalau tidak terpilih, karena kontestasi kan semua pengen menang. Anies pengen menang, Prabowo pengen menang, Ganjar pengen menang. Dia akan cari pasangan yang betul-betul memberikan dukungan dalam segala hal, elektoral, finansial, segala macam. Seluruhnya harus memberikan dukungan. Nah ini pertimbangannya. Nah sekarang mestinya tahu diri. Kalau nggak yakin, nggak pede bahwa bakal menang, mereka nggak akan pilih wakil presiden. Nggak usah pakai gertak-gertak lah. Mengabdi kepada bangsa, tidak harus jadi wakil presiden. Dimanapun, dengan kesempatan yang ada, kemampuan yang ada, kewenangan yang ada, bisa mengabdi kepada bangsa ini. Bangsa ini perlu orang-orang yang tulus, yang mengabdi. Tidak harus target. Janganlah seperti KPP, koalisi pembaruan, sudah bagus-bagus bersatu, nanti pecah gara-gara ketuanya nggak dijadikan wapres. KIB pun begitu. Nah, hendaknya dimanapun, siapapun yang dipilih, karena semua kontestan pingin menang dalam pemilu ini. Sehingga dia akan pilih wakilnya yang memberikan support. Oke. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda pagi ini. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah. Pak Amrosi, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Mitro. Selamat pagi Pak Amrosi, silakan Pak pendapat Anda Pak. Saya ada benang merah untuk penelpon pertama ya, jangan memaksakan diri. Contoh saja Pak Muhaimin Iskandar itu sekalipun ketua umum, jangan memaksakan diri kalau elektabilitasnya rendah. Iya. Lebih baik Pak Prabowo cari orang luar yang bisa mendongkrak. Itu contoh saja. Contoh yang ya. kedua, gubernur, menteri itu kok sepertinya masa kerjanya 5 tahun tapi kerjanya hanya 4 tahun. Yang tahun terakhir itu waktunya buang-buang energi, ubyang-ubyung, bahasanya Magelang, ngalor ngidul, ubyang-ubyung, popo-popo, ngopi-ngopi, buang-buang energi, rebak-rebak, menghasilkan apa-apa. Yang terakhir, harusnya masyarakat itu menanti kalau penentuan capresnya sudah itu lah, segera wakilnya siapa, tes ceket gitu loh. Nggak usah ditarik ulur, ngintip sana, ngintip sini, nunggu sana, nunggu sini. Masyarakat itu kan tanda tanda kok sepertinya untuk obyekan pemilu sekarang itu untuk obyekan kerjaan dan kalau demokrasi nggak terkontaminasi, tapi budaya demokrasinya yang rusak. Ya, terima kasih Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi.
Di belakang Pak Amrosi ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Donoko Selamun. Ya. Salam Ya, silakan Pak John. Ya. Bangga berinteraksi dengan Anda. Oke, begini. Jadi gertakan demi kursi cawapres. Jadi saya agak senyum simpul juga saya dengan tema yang dibahas begini. Ya. Jadi gini, maksud Pak Bung Leo ya. Ya. Sebenarnya yang gertak itu cuma satu aja sebenarnya. Yang KIB ini ya KIP ya. Kalau di Indonesia Perbaruan tidak ada getak kan, karena itu dia 3 partai itu sebenarnya udah itu negarawan-negarawan yang ngisi di dalam itu ya. Yang sebenarnya ngotot itu cuma yang alasan ditinggalkan itu ya Caimin aja sebenarnya. Ya. Kalau di koalisi yang Nasdem, PKS, Demokrat itu adem-adem ayam ya perubahan tadi karena orangnya diisi oleh negarawan. Cuma dia dikuyu-kuyu aja, Bung Leo. Dikuyu-kuyu. Ya dia obo aja. Bagaimana ini bubar ini koalisi itu sebenarnya. Kalau sebenarnya Mas Ahaye itu tidak ngotot karena bisa dijinakkan oleh Pak Surya Paloh, bisa dijinakkan oleh apa? Nggak ada. Karena tokoh sentralnya Pak Surya Paloh. Yang ribut itu sebenarnya Allah. Tapi kita yang koalisi apa nih, yang Nasdem ini, yang Pak Surya Paloh ini diobo-obo nih. Kalau Pak jangan gagal. Pak John, Anda sebagai rakyat, sebagai pemilih, lebih suka kalau sudah tahu dari sekarang, katakanlah bulan ini begitu, calon wakil presiden untuk calon presiden bakal ya, atau tidak apa-apa kalau nanti diumumkan oleh partai di saat pendaftaran ke KPU, bagaimana Pak John? Seharusnya kan kita kan jangan memberi kucing dalam karung. Seharusnya dari sekarang ini, Bung Leo, dapat sudah diumumkan dari sekarang ini agar kita bisa menengok kekuatan lawan gitu. Kalau kita orang politik gitu kan. Sebagai pemilih ya, itu kepentingannya. Untuk kepentingan itu aja. Makasih banyak. Ya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik nih Bang Don. Kalau melihat para pemirsa berpendapat bagaimana Bang? Iya Leo, dari Pak Edward ya harus tahu diri, kira-kira gitulah. Dari Pak Amrosi tadi jangan memaksakan diri, kira-kira gitu. Tapi ini kan cara berpikir kita sebagai awam begitu. Ini kan beda dengan cara berpikir para politisi yang merasa dari satu panggung ke panggung disoraki, lalu kemudian tepuk tangan, meriah, lalu kemudian merasa bahwa saya hebat. Mungkin saja begitu. Orang politik itu kan baru tahu kalah ketika benar-benar kalah, gitu. Tetapi selalu dianggap sebagai kesempatan berikutnya akan menang, kira-kira begitu kalau cara mereka berpikir. Tentu yang paling penting untuk kita adalah kan coba kita cek seberapa besar elektabilitas saya. Kedua, elektabilitas saya itu didukung oleh track record saya apa tidak. Track record itu menjadi penting bagi publik untuk tahu bahwa tidak hanya ngomong tapi juga ada kerjanya. Lalu kemudian juga rechecking seperti apa chemistry saya dengan capresnya. Karena kalau tidak ada chemistry juga percuma begitu. Susah dipaksakan. Nanti susah dipaksakan. Jadi kawin paksa jadinya itu akan menderita selama 5 tahun. Tapi paling tidak. Kalau sampai 5 tahun Bang? Kalau sampai 5 tahun. Kalau di tengah jalan berubah begitu atau kan? kalau 2 periode. Itu dia. Jadi kalau lihat yang begini, cara kita awam berpikir ya itu sebetulnya. Cara ya itu tadi persis kata Pak Edward, ya harus tahu diri lah, atau kata Pak Amrosi, gitu. Ya jangan paksakan diri gitu. Tetapi sekali lagi itu cara kita berpikir, walaupun tentu para politisi punya rumusan-rumusan yang lain, gitu. Rumusan-rumusan para politisi itu berbeda sekali dengan apa yang kita mungkin pikirkan. Jadi para politisi dia harus berani malu untuk mengatakan bahwa saya punya elektabilitas yang tinggi, saya pemimpin partai walaupun partai saya kecil gitu, tapi saya pemimpin partai gitu. Jadi itu harus bisa dilihat gitu oleh publik gitu. Tapi tadi Pak Edward menyoroti soal Golkar ya Bang ya, bahwa Golkar menyatakan membatalkan pencalonan, memajukan ketua umumnya sebagai calon presiden. Betul. Berarti kan yang tadi dibilang tahu diri. Itu juga sangat menarik karena itu kan Rakernas juga kan, atau Munas namanya. Munas menetapkan bahwa ketua umum Golkar harus menjadi calon presiden. Tetapi Munas itu juga kemudian mencabut ketentuan itu atau sikap itu, lalu kemudian menjadi calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh ketua umum, kira-kira gitulah. Nanti apakah dia menunjuk dirinya sendiri atau menunjuk orang lain atau partai lain gitu, itu lebih fleksibel. Itu mungkin dalam pengertian kita gitu, dalam pengertian kedua penelpon kita ini
tahu diri gitu. Tahu diri. Menarik juga yang dikatakan Pak Amrozi, Bang Don. Ya. Ini senada dengan bagian akhir dari editorial. Ya. Pak Amrozi mempertanyakan, itu kok menteri, itu kok kepala daerah, itu bekerjanya kan dipilihnya untuk 5 tahun. Kok Betul. kelihatannya bekerjanya hanya untuk 4 tahun. Setahun terakhir ini sibuk menurut Pak Amrozi, buang-buang energi segala macam. Ini kan akhirnya pertanyaannya, Bang, apakah benar para kandidat termasuk parpol itu benar-benar memikirkan rakyat atau memang benar-benar hanya memikirkan mereka harus menang di pemilu berikut? Ya, tetapi memang kita akan lihat, Leo, bahkan setahun. Kalau pilkada itu mungkin setahun sebelumnya. Pilpres, Ya. bahkan 2 tahun sebelumnya sudah rame gitu. Dari 2 tahun sebelum Jadi 2 Februari. tahun sebelumnya, yang sekarang kan sudah, sebetulnya kita sudah lihat dari beberapa bulan yang lalu kan. Ya. Sekarang Pak Jokowi tinggal setahun lebih gitu, setahun 3 bulan atau setahun 4 bulan. Kalau kita lihat mulai sibuknya itu Iya, dan ada ya, bulan 2 lalu, tahun ya. kita sudah berlihat bahwa makanya pemerintahnya bekerja sangat pendek. Iya. Jadi dia rata-rata praktis kerjanya cuma 2 tahun. Setahun dia belajar, 2 tahun dia kerja, 2 tahun berikutnya urusan pemilu berikutnya. Oh. Gitu loh. Makanya itu kemudian sempat ada muncul wacana sebaiknya diperpanjang begitu ya. Saya tidak tahu apa ada hubungannya dengan itu, Leo. Saya rasa tidak mungkin tidak ada hubungannya. Pertanyaan berikutnya begini, Bang Don. Kalau memang kan sementara ini yang kita tahu ada 3 koalisi ya yang akan mengusung Sekarang 3 saat ya, ini ya. iya. Saat kita bicara, siapa tahu setelah kita bicara berubah. Nah itu kan masing-masing sedang menentukan bakal calon wakil presidennya siapa. Kalau ada beberapa kasus mereka mengancam untuk membelot malah dari koalisi. Ya. Itu mungkin terjadi atau memang itulah bagian dari strategi politik yang mungkin nanti terakhir kita akan lihat, oh itu hanya gertak. Ya, ini ada strategi, ini juga gertak. Ada yang mengatakan bukan membelot tapi kembali ke titik nol. Kembali ke titik nol atau netral, berarti dia bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Belum 100% untuk Swing berarti, swing ya Pak? Swing, kira-kira gitulah. Oke. Kan ini kan manuver-manuver yang kita lihat saat ini itu adalah saat yang memang sudah seharusnya gitu. Yeah. Manuver seperti itu. Yeah. Seperti apa hasil akhirnya kita masih harus menunggu, Leo. Tidak secepat itu mungkin, tapi bisa juga akan ada kejutan yang tiba-tiba kita akan menunggu. Kan sekarang kan kita tahu bahwa orang memperkirakan koalisi itu akan mengajukan cawapres pada bulan Juni, rata-rata janjinya kan begitu, atau pertengahan Juli. Tetapi belum tentu. Ini bisa jadi umpan waktu ya untuk mencari tahu lawan siapa gitu. Oh, untuk menggertak lawan. Untuk memberi isyarat pada lawan, mereka akan lebih cepat gitu. Oh. Karena duluan atau belakangan itu bisa sama-sama untung, bisa juga buntung gitu, sama-sama gitu. Gitu kira-kira. Untuk kita Bang sebagai pemilih Ya. sebetulnya kan saya berpikir sedini mungkin saya tahu siapa cawapres, siapa capres. Betul. Itu kan bisa lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan. Tapi kalau nanti misalnya pas mendaftarkan ke KPU, September lalu Oktober ditetapkan KPU, ini kan mepet sekali dengan Februari, Bang. Bagaimana, Bang? Sebaiknya memang lebih dini lebih bagus, Leo. Tapi hari gini kan semua track record itu kan cepat bisa dilihat oleh publik. Karena serba digital, Serba ada jejak digital, digital semua ya. orang jejak digital buruknya ada, jejak digital yang baik ada, gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu rumit gitu. Kita pun bisa lihat, oh track recordnya benar seperti ini apa enggak gitu. Bisa dicek dan di recheck. Lalu kemudian katanya buruk ini, tapi bisa di recheck, ternyata tidak seperti itu. Gitu. Apakah punya memang, waktu lah, Leo. Iya, apakah kemudian gertakan ini benar-benar akan terjadi? Lalu bagaimana dengan cawapres? Apakah kita akan segera lihat, segera muncul? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, Ya, Leo. Kan selalu kita bilang Vox Populi, Vox Dei. Betul. Suara rakyat, suara Tuhan. Lalu kalau kita melihat suara rakyat, sering kita asosiasikan dengan popularitas dari orang. Ya. Nah kalau kemudian nanti ternyata ketika, saya tidak tahu apakah 3, apakah 2 atau berapapun, bakal calon presiden diumumkan bersama dengan bakal calon wakil presiden dan ternyata orang nomor 2-nya ini tidak sesuai dengan yang kita kira, itu bagaimana, Bang? Ya,
kalau tidak sesuai dengan kita kira, tapi kemudian kalau publik merasa bahwa itu yang tepat kan bisa beda loh hasil akhirnya. Tapi saya ingin menyampaikan sedikit catatan soal popularitas. Oke. Publik jangan sampai juga terkelabui oleh popularitas. Maksudnya? Karena popularitas ini kan sekarang bisa direkayasa untuk mencapai tingkat popularitas tertentu, untuk mencapai tingkat kesukaan tertentu kan bisa direkayasa sebetulnya. Kembali lagi pada akhirnya kita harus kasih tahu atau publik harus sadar betul ya ada popularitas tapi lihat track record. Kerjanya. Lihat hasil kerjanya, lihat kinerjanya, lihat napak tilas pada karya-karyanya seberapa baik dan seberapa besar untuk kepentingan kita dan seberapa besar jangan-jangan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan dirinya sendiri. Itu semua sudah terbuka. Jadi kalau kita lihat ya hati-hati juga dengan istilah popularitas ini karena itu bisa didesain begitu banyak orang di sekitar calon untuk melakukan hal yang sama gitu. Saya bertanya begitu Bang Don karena melihat pemerintahan yang sekarang pada saat-saat Joko Widodo mau periode kedua. Kan banyak sekali yang terkejut dengan nama yang kemudian sekarang menjadi wakil presiden. Itu kan bukan orang yang disebut banyak orang pada saat menjelang pengumuman. Nah ini mungkin tidak ada kejutan seperti itu lagi di masa-masa pemilu menjelang pemilu 2024. Ya kalau tahun 2019 itu situasi kepepet Leo. Itu saya tahu persis apa yang terjadi di belakang layar menurut informasi yang kita peroleh. Tapi apakah akan terjadi seperti itu untuk pasangan capres cawapres 2024? Ya mungkin saja gitu. Mungkin saja. Ya politik itu terbuka pada semua kemungkinan. Jadi cuman sampai sekarang kita tidak lihat siapa gitu misalnya. Sama seperti kita tidak paham dulu kenapa sekarang bahwa Wapres yang sekarang ini adalah jadi cawapres pada waktu itu. Apa ada kemungkinan seperti itu? Kalau misalnya di antara partai politik itu terjadi terus-menerus pertengkaran dan tidak menemukan titik temu gitu, tetapi mereka masih tetap dalam koalisi gitu, kemungkinan harus ada orang ketiga yang bisa menjamin semua mengakomodir kepentingan. Jalan tengah begitu ya? Iya kira-kira begitu. Tapi saya kok belum melihat seperti itu. Walaupun kita tidak boleh menutup kemungkinan seperti itu. Sekarang kan kita semua tahu nama 10 besar calon presiden, 10 besar cawapres. Kan kita bisa lihat begitu. Dari sekian survei. Dari sekian survei. Tapi apakah akan ada orang seperti itu? Kita nggak tahu. Orang beberapa waktu lalu masih melihat misalnya nama Pak Mahfud MD itu belum apa-apa gitu. Walaupun pada tahun 2019 beliau adalah orang yang direstui oleh Jokowi maupun Ibu Mega untuk jadi cawapres. Tapi yang kemudian gagal di menit terakhir. Tapi tiba-tiba manuver langkahnya beberapa waktu terakhir menempatkan dia pada calon yang diperhitungkan gitu kan. Ya mungkin saja seperti itu terjadi lagi Leo. Kita ikuti saja perkembangannya. Kita ikuti saja bagaimana para politisi bekerja lah ya. Karena katanya politik itu cair Bang. Asal cairnya kemudian pada waktunya menemukan bentuknya. Kita ikuti seperti apa. Bang Don terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa partai politik kita harapkan segera saja melakukan kerja politik. Yaitu mendengarkan aspirasi rakyat tentang siapa yang mereka harapkan untuk memimpin negeri ini. Hal ini jelas lebih produktif daripada sekedar saling memaksakan figur yang justru bisa dinilai para konstituen sebagai keterbelahan koalisi. Lebih baik menumbuhkan suasana saling percaya di internal koalisi masing-masing, percaya atas strategi kemenangan yang telah disusun, percaya pada kerja politik untuk mendongkrak kepercayaan rakyat yang lebih besar lagi. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda dan terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.